Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alina Daryadi. Saya dari kelas Sistem Informasi 2022A dengan NIM 220512140003. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis media penyimpanan. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas perbedaan tentang HDD, SSHD, SSD, dan NVMe. Jadi dari HDD sendiri adalah hard disk drive. Nah, itu adalah contoh gambarnya. Ada juga SSHD atau solid state hybrid drive. Ada pola SSD dan contohnya yaitu solid state drive. Dan yang terakhir adalah NVMe. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan HDD dan beberapa contoh jenis media penyimpanan lainnya. Jadi HDD ini adalah hard disk drive. Nah, di bagian kiri ini ada gambarnya, yaitu yang pertama ada platter atau bagian menyimpan data. Bagian ini berbentuk piringan yang dilapisi dengan bahan magnetik sehingga mampu menyimpan data. Nah, yang kedua ada read or write head, yaitu untuk membaca dan menulis data dari dan ke piringan hard disk. Head ini terdapat di bagian atas dan bagian bawah untuk setiap platter. Selanjutnya ada access arm, sebuah tungkai yang memegang head. Tungkai ini menggerakkan head ke seluruh permukaan hard disk. Ada electronic board, yaitu PCB ini dibagi dua bagian sebagai pengontrol motor dan pengontrol kerja heat atau heat controller. Selanjutnya ada silinder yaitu poros AS yang berfungsi mencengkram platter agar bergerak pada poros motor serv pemutar platter. Selanjutnya ada magnet atau terdiri dari magnet permanen dan kumparan magnet buatan yang berfungsi untuk mengatur gerakan heat saat bekerja. Nah, perbedaan HDD dengan beberapa jenis penyimpanan yang lainnya, yang pertama adalah ada menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpan data. Jadi pada HDD ini data tersimpan dalam bentuk magnetik di atas permukaan piringan yang dilapisi dengan bahan magnetik. Piringan tersebut dipasang pada poros yang dapat berputar dengan kecepatan tinggi. Ketika HDD beroperasi, kepala pembaca atau tulis yang terhubung dengan lengan akan membaca atau menulis data pada piringan magnetik ini. Putaran piringan magnetik memungkinkan kepala untuk mengakses berbagai bagian dari piringan untuk membaca atau menulis data. Dengan cara ini, HDD menggunakan prinsip magnetik dan rotasi piringan untuk menyimpan dan mengakses data. Selanjutnya yang kedua adalah kecepatan transfer data HDD biasanya lebih lambat dibandingkan dengan SSD dan NVMe. Jadi, kecepatan transfer data HDD lebih lambat dibandingkan dengan SSD dan NVMe karena HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar sebagai media penyimpanan. Proses membaca atau menulis data pada piringan magnetik membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teknologi solid state yang digunakan oleh SSD dan NVMe. Solid state storage seperti SSD dan NVMe menggunakan chip memori flash yang tidak memiliki bagian bergerak, sehingga dapat mengakses data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Sebagai hasilnya, SSD dan NVMe mampu memberikan kecepatan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan HDD. Yang ketiga ada kapasitas penyimpanan HDD, yaitu umumnya lebih besar dibandingkan dengan SSD dengan harga yang lebih terjangkau. Bahkan HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan SSD pada harga yang sama. Dan yang terakhir nomor 4 adalah HDD cocok untuk menyimpan data yang membutuhkan ruang penyimpanan besar seperti file multimedia. HDD cocok untuk menyimpan data dengan kapasitas besar seperti file multimedia karena HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan SSD dan NVMe dengan harga yang lebih terjangkau.
Nah, contoh file multimedia meliputi foto, video, musik, presentasi, animasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada SSHD atau Solid State Hybrid Drive. Nah, di sebelah kiri ada contoh gambarnya, yaitu ada cover, interface connector, magnetic platter, spindle, actuator arm with read or write heads, ada logic board wide controller circuits, ada actuator, SSD controller chip, ada pula drive cache memory chips, ada SSD non-memory chips, dan logic board, dan terakhir ada bottom cover. Jadi SSHD adalah kombinasi antara HDD dan SSD. Jadi konsep di balik SSHD adalah menggabungkan keuntungan kapasitas besar dari HDD dan SSHD yang dimiliki oleh teknologi SSD. Data yang sering diakses akan disimpan di dalam cache SSD yang lebih cepat, sementara data yang lebih besar sementara data yang jarang diakses akan disimpan di piringan magnetik HDD yang memiliki kapasitas lebih besar. Dengan adanya cache SSD, SSHD mampu memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan HDD konvensional, tapi masih lebih lambat dibandingkan dengan SSD atau NVMe yang sepenuhnya berbasis teknologi solid state. Nah, yang kedua ada SSHD memiliki piringan magnetik seperti HDD, tapi juga memiliki cache SSD. Jadi pada SSHD, piringan magnetik yang digunakan sebagai media penyimpanan utama, sedangkan cache SSD digunakan sebagai area penyimpanan lebih cepat untuk menyimpan data yang sering diakses. Dengan adanya cache SSD, SSHD dapat memberikan performa yang lebih baik dibandingkan dengan HDD konvensional. Data yang lebih jarang diakses akan diambil dari piringan magnetik HDD yang memiliki kapasitas lebih besar. Yang ketiga ada performa SSHD biasanya lebih baik dibandingkan dengan HDD konvensional, tapi masih lambat dibandingkan dengan SSD atau NVMe. Jadi, performa SSHD biasanya lebih baik dibandingkan dengan HDD konvensional karena adanya cache SSD yang memungkinkan akses data yang lebih cepat. Performa SSHD biasanya lebih baik dibandingkan dengan HDD konvensional karena adanya cache SSD yang memungkinkan akses data yang lebih cepat. Nah, selanjutnya ada selanjutnya ada SSD atau Solid State Drive. Jadi di sebelah kiri itu ada gambarnya, yaitu pada panah merah adalah SSD controller. Selanjutnya di sebelah kiri ada SATA and Power, di bawahnya ada Config and General AO, ada More Flash on Bed. Ya. Jadi SSD ini menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data tanpa bagian bergerak seperti piringan pada HDD. Pada SSD, data disimpan dalam sel-sel memori flash yang dapat menyimpan dan membaca data secara elektronik. Tidak ada pergerakan mekanis yang diperlukan untuk mengakses data pada SSD, sehingga waktu akses data menjadi lebih cepat. Nah, selain itu, SSD juga lebih tahan terhadap benturan dan getaran karena tidak memiliki bagian yang rentan terhadap kerusakan fisik. Selanjutnya ada waktu akses pada SSD juga lebih cepat. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada SSD menggunakan teknologi solid state dengan chip memori flash yang memungkinkan akses langsung ke data tanpa adanya pergerakan mekanis seperti pada HDD. Selanjutnya ada teknologi memori flash pada SSD mampu menghasilkan kecepatan transfer data yang lebih cepat, baik saat membaca maupun menulis data. Dengan kecepatan diakses data yang lebih cepat, SSD dapat memberikan kinerja yang lebih responsif dan mengurangi waktu tunggu saat mengakses atau memproses data. Nah, yang ketiga ada harga SSD cenderung lebih mahal dibandingkan dengan HDD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, teknologi memori flash yang digunakan pada SSD lebih mahal dalam
produksinya dibandingkan dengan teknologi piringan magnetik yang digunakan pada HDD. Jadi selain itu, permintaan yang tinggi dan kapasitas produksi yang terbatas juga dapat mempengaruhi juga SSD. Selanjutnya, nah, kita beralih ke NVMe. NVMe adalah protokol komunikasi yang dirancang khusus untuk perangkat penyimpanan berbasis teknologi flash seperti SSD. NVMe adalah protokol komunikasi yang dioptimalkan untuk memanfaatkan teknologi flash dalam perangkat penyimpanan seperti SSD. Nah, protokol ini memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan protokol AHCI. Lebih baik dibandingkan dengan protokol AHCI yang digunakan pada perangkat penyimpanan tradisional. Selanjutnya ada kecepatan transfer data. NVMe jauh lebih cepat dibandingkan dengan SSD. Nah, NVMe memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan SSD yang menggunakan protokol SATA. Ini disebabkan oleh penggunaan jalur komunikasi yang lebih efisien dan antarmuka PFCE yang lebih cepat pada NVMe. Kecepatan transfer data yang lebih cepat dan lebih baik untuk aplikasi untuk membuat kinerja dan responsivitas tinggi, seperti pemrosesan data besar, gaming, atau pengeditan multimedia. Dan yang terakhir ada NVMe dirancang untuk mengoptimalkan kecepatan transfer data dengan menggunakan jalur komunikasi yang lebih efisien. Jadi NVMe adalah protokol komunikasi yang dioptimalkan untuk mengoptimalkan kecepatan transfer data pada perangkat penyimpanan berbasis teknologi flash. Protokol ini menggunakan jalur komunikasi yang lebih baik, efisien, untuk memberikan kinerja yang lebih baik dan waktu akses yang lebih rendah. Nah, di bawah ini ada contoh gambarnya, ada mounting holes for M2 SSD hub cards, ada LED indicators, ada M2 MK edge socket, dan ada PCA for LAN. Nah, tentang HDD SAS. Jadi HDD SAS atau serial SCSI adalah jenis hard disk drive yang menggunakan antarmuka serial SCSI. SCSI merupakan singkatan dari model komputer system interface yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan dengan komputer atau server. HDD SAS dirancang untuk memberikan performa yang lebih tinggi dan reliabilitas yang tinggi, terutama dalam lingkungan server dan pusat data yang membutuhkan kendalaan dan kecepatan transfer data yang tinggi. Antarmuka serial SCSI memungkinkan transfer data secara paralel melalui multiple saluran atau multiple LAN, sehingga meningkatkan kecepatan transfer dan efisiensi operasional. HDD SAS biasanya digunakan dalam lingkup yang membutuhkan kinerja tinggi, seperti server, sistem penyimpanan berskala besar, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan transfer data yang tinggi serta toleransi kesalahan yang lebih baik. Dalam beberapa kasus, HDD SAS juga dapat digunakan dalam konfigurasi RAID atau Redundant Array of Independent Disk untuk meningkatkan keandalan dan kecepatan akses data. Nah, adapun perbedaan USB versi 1, versi 2, dan versi 3. Jadi USB pada generasi pertama atau USB 1.0 versi 1 adalah generasi pertama dari standar USB. Dirilis sekitar bulan Januari tahun 1996. Kecepatan transfer data maksimalnya adalah 12 Mbps atau megabit per detik. Versi ini mendukung konektivitas plug and play yang memudahkan pengguna dalam menghubungkan dan menggunakan perangkat USB. Namun, kecepatan transfer data yang terbatas membuatnya lebih lambat dibandingkan dengan
dengan versi yang lebih baru. Selanjutnya ada USB versi 2 atau USB 2.0. USB 2.0 ini dirilis sekitar bulan April tahun 2000. USB 2.0 adalah pengembangan dari versi sebelumnya dengan peningkatan kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data maksimal pada USB 2.0 adalah 480 Mbps megabit per detik, yang jauh lebih cepat daripada USB versi 1. Versi ini juga mendukung backward compatibility dengan perangkat USB versi selanjutnya. Ada USB 3.0, yaitu berbeda dengan USB 2.0. Teknologi USB 3.0 diperkenalkan sejak tahun 2007. Keunggulan yang diusung oleh USB 3.0 bila dibandingkan dengan USB 2.0 adalah kecepatan transfer datanya atau transfer rate yang mampu mencapai 5 megabit per detik. Perbedaan lain adalah permasalahan panjang kabel data. Pada USB 3.0, panjang kabel bukan lagi faktor yang mempengaruhi kecepatan transfer data. Salah satu kekurangan USB 3.0 adalah belum ada dukungan dari sistem operasi, sementara ini penggunaannya harus menginstal driver tambahan dari vendor tersebut agar bisa mendukung teknologi USB 3.0. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.